sampai datang ke tempat pondok kita ini ya, itu sampai sekarang belum pernah saya ambil. Insya Allah jika ada waktu nanti kita ambil. Oh, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dilimaat Studio dan PSD 86. Kali ini kita berada di mana kan? Kediaman Gus Halim yang berada di Pendirikan di Pondok Pesantren An-Nur Qadiri yang dikenal dengan sebutan Padepokan Padang Musa. Ini ya kan Gus, ini kali Benjang Bulo, Tanah Gus, atau yang dikenal dengan Dilimaat Studio. Kami di sini ingin berbincang-bincang dengan Gus Halim sebagai sesepuh untuk wilayah pendidikan tentang ini. Jadi, kalau ini bagikan sejarah itu tentang informasi mitos-mitos yang benar tentang masyarakatnya itu masalah terus terbang atau maupun itu malah dengan sejarah-sejarah Tentang terus terbang tersebut, apakah ada sesuatu yang spesial atau kegunaan dari terus yang mempunyai energi semacam itu tadi? Itu terus peninggalan raja-raja Belambangan itu banyak yang dapat di Alas Purwo ya, ada di Sragi ya, ada di Songon, bahkan ada di Gunung Raung juga ada, bahkan ada di Gunung Tumpang itu ada, bahkan ada yang di Siung juga ada. Itu kegunaan keris itu yang pertama untuk menjaga kerajaan ketika Prabu Menak Simbulyu menjadi raja. Salah satu ageman dari Prabu Menak Simbulyu. Selain aktivitas metafisik atau pustaka keris, kalau untuk di wilayah pesantren di sini ada aktivitas metafisik apa saja? Di sini banyak makhluk-makhluk astral gaib itu banyak yang datang ke sini untuk mondok di sini, untuk ngaji di sini. Jadi makhluk astral tersebut ikut ngaji di sini. Iya itu. Jadi santri saya itu ya bangsa manusia ya, bangsa jin, ya demit itu. Ya memang ada anunya juga ya, ketika kita membicarakan soal santri atau bangsa santri dari bangsa lembut atau metafisik, memang ada nggak itu dasar dari mungkin dari hakikat Al-Quran, mereka kok mengapa juga ikut ngaji, belajar agama dan lain, ada nggak itu? Ada itu. Jadi untuk menguasai mereka agar mereka tunduk kepada kita, itu yang pertama satu harus hafal surat jin. Surat jin. Yang kedua surat Al-Muluk. Terus yang ketiga surat Al-Qalam. Itu masalah surat-surat. Terus yang keempat ini harus pernah riyadhah doa Nurbat Agung sama doa Sulaiman. Kita tahu bagaimana
kehidupan beliau baginda Nabi Sulaiman ya, putra dari Nabi Daud alaihissalam ya. Beliau punya tentara bangsa manusia, hewan ya, bahkan bangsa jin, siluman ya. Itu makanya beliau Nabi Sulaiman termasuk orang yang sakti mandraguna dan kaya raya. Nah itu bisa. Jadi kembali ke pokok lagi Bu, masalah keris yang mungkin belum dengan jawab masalah keris terbang dengan tentang mungkin keluar dari Semerat lokasi yang gede ya. Dengan yang Semerat lokasinya terus kegunaannya keris terbang itu apa nih? Yang pertama tadi ada salah satu yang kita cek itu manfaatnya untuk menjaga kerajaan. Kita tahu zaman dahulu banyak raja-raja ya, itu termasuk raja-raja sebelum Islam datang ya. Itu contohnya kerajaan Majapahit ya. Sebelum beliau Sunan Ampel menyebarkan Islam ya di Surabaya, ya terus terutama di Belambangan ya. Jadi banyak raja-raja ini berperang untuk merebut kerajaan masing-masing untuk menjajah. Itu salah satu kegunaan keris peninggalan Prabu Minak Sembulu yang pertama untuk menjaga kerajaan atau supaya ketika perang gaib itu tidak sampai tembus oleh serangan-serangan gaib raja-raja yang lain. Yang kedua kegunaannya untuk kewibawaan. Yang ketiga untuk keselamatan apabila terjadi perang tanding dengan senjata atau keris apapun. Jadi kegunaannya banyak. Ya itulah pemirsa keterangan dari khasiat atau kegunaan dari keris terbang tersebut. Juga dilanjut lagi. Mungkin lanjut masalah keris niku gitu mungkin menarik atau pengguna saya pengguna uang mungkin menarik atau konten tanda tanya atau mungkin sing dereng kula ngerti. Baiklah pemirsa, akan saya lanjutkan lagi pertanyaan ke Gus Salim sebagai Guru Besar Spiritual Tata Nusa wilayah Banyuwangi dan Spiritual Tata Nusa Pusat Dunia. Saya akan mewawancara langsung atau menanyakan langsung kepada Guru Besar Tata Nusa Spiritual Tata Nusa Dunia dengan Gus Salim. Kegunaan keris terbang untuk yang sudah modern sekarang ini gimana nih untuk sekarang kan udah zaman modern apa keris terbang itu kita koleksi atau gimana terus semua kita ambil lokasinya pun gimana itu tentu di masalah. Jadi keris itu sebenarnya sering datang ke saya. Itu letak daripada keris itu di Pancuran sana itu. Di selatan pondok saya sini itu ada sungainya. Ya di sungai itulah. Itu ada air mancur di situ. Di situlah itu keris. Mungkin sumber apa itu? Itu sebelum saya membuat pondok tahun 88 itu sudah ada sumber. Ya, di daerah selatan itu untuk mandi anak-anak santri sini, untuk cuci pakaian juga. Artinya begini untuk kesehatan juga bagus. Alhamdulillah. Berarti kan manfaat dari sumber tersebut banyak khasiatnya gitu. Banyak khasiat. Mungkin bagi pemirsa yang di luar Banyuwangi atau di kota Banyuwangi yang memiliki penyakit-penyakit ya mungkin bisa datang langsung ke Pondok Anur Kodiri tempat Gus Salim untuk mungkin melihat atau melihat sumber lah ya yang konon katanya khasiatnya banyak bisa mengobati penyakit dalam dan luar. Pemirsa di luar Banyuwangi atau Bisa untuk awet muda. Ini yang paling penting itu Untuk toko-toko warung yang kurang laris. Nah ini pemirsa. Pabrik ya sering kembat-kembut ya bisa datang ke sini. Mengambil air tersebut, insya Allah barokah. Alhamdulillah. Amin. Manfaat dari air sumber itu banyak sekali Gus. Banyak sekali ya. Itu belum pernah saya keluarkan sampai sekarang. Alhamdulillah ini beliau Kang Gopur, Gus Sopur ini, Gus Agung ini, Gus Agus ini saya keluarkan sekarang. Monggo saya mau datang ke pondok kami ya.
untuk sambil membawa kemplong kosong atau jerigen kosong mengambil air tersebut. Insya Allah walaupun tidak pernah hujan musim ketiga kata orang Jawa kemarau, insya Allah air tersebut tidak pernah kering. Alhamdulillah barokah. Baiklah, setelah pemirsa barokah dari air sumber, khasiat dari air sumber banyak sekali manfaatnya, mungkin untuk kesucian orang sekarang bisa pengelarisan usaha kita, toko dan usaha dan lain-lain, untuk pengobatan pun bisa dari air sumber. Kemudian jika pemirsa masih penasaran dengan air sumber, bisa datang di Pondok Pesantren Amrul Qadiri tempat Gus Salim. Bisa tanya-tanya langsung ke Gus Salim sebagai sesepuh pondok atau pengasuh Pondok Amrul Qadiri, sekaligus sebagai guru besar Paganusa Spiritual Paganusa Dunia. Bisa datang langsung ke sini. Dulur-dulur yang di luar sana, dulur Paganusa di luar Banyuwangi maupun di Banyuwangi, silahkan merapat bila membutuhkan atau ingin meminta bantuan kepada Gus Salim sebagai tim atau guru besar Spiritual Paganusa. Dan kemudian ini cuma pertanyaan lagi Gus. Ini saya menambahkan ya. Jadi tata cara pemakaian air tersebut. Nah ini. Ini yang paling penting. Ada tata cara ini ya, tata cara pemakaian air tersebut. Jika untuk orang yang sakit ya, ambil air tersebut, satu sebelum mengambil jangan lupa ya, uluk salam kepada Nabi Khidir alaihissalam, uluk salam kepada Sayyidina Ali dan Nabi Ilyas alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihissalam, assalamualaikum ya Nabi Ilyas alaihissalam, assalamualaikum ya Sayyidina Ali karma wajah. Kemudian ambil batas sata 3 kali, sadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Kemudian jangan lupa membaca istighfar. Sebab semua apa yang ada di bumi ini, air, tanah ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pamit kepada beliau. Ya, jambal rukso, air ataupun daratan ya. Kemudian setelah air sudah penuh ya, jangan lupa ke tempat kami ya. Ini silaturahim ke rumah saya, ke gubuk kami ya. Kemudian setelah kami doakan bawa pulang ya. Dibawa pulang, jika itu memang untuk kesembuhan itu bacalah surat Al-Fatihah 11 kali, At-Kursi 11 kali. Kemudian minumkan kepada saudara kita atau keluarga kita atau pasien panjenengan ya, yang sebagai orang tua ya. Itu untuk diminum, jangan lupa membaca bismillah. Nah, itu 1 kali, baca sholawat 11 kali, jangan lupa ketika meminum, jika itu untuk kesembuhan dan panjang umur dan awet muda. Jika untuk pelarisan atau warung, toko, restoran dan mebel ataupun pabrik yang sakit katakan ya, itu kadang laris atau enggak ya, itu tata caranya, ambil air tersebut kemudian ke rumah saya, kemudian bacakan Al-Fatihah 11 kali, Al-Kursi 11 kali ya. Kemudian taburkan ke tempat di depan warung atau tokonya sambil membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kemudian jangan lupa panjenengan itu tiap membuka toko ya, menghadap ke langit membaca sata 3 kali ya. Menghadap ke bumi membaca sata 3 kali tiap buka toko. Jangan lupa kalau sudah tokonya laris ini, jangan lupa ini sodako ya, sodako atau zakat kepada fakir miskin, anak yatim dan orang yang membutuhkan, atau pembangunan masjid pondok pesantren, insya Allah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keris yang ada di dunia ini asalkan itu keris asli, buatan empu-empu zaman kerajaan Pajajaran, Majapahit, ataupun empu-empu zaman kerajaan Singosari atau kerajaan Sumenep, semuanya kalau memang itu keris asli insya Allah itu punya Yoni. Dan Yoni inilah yang menyebabkan keris itu bisa terbang.
Pembuatan keris itu biasanya kalau zaman dahulu itu dengan tirakat. Tergantung kerisnya. Seperti keris Empu Gandring itu pembuatan keris ketika menempah. Pembuatan keris Empu Gandring itu berpuasa, tidak makan, tidak minum. Jadi pati geni. Jadi keris niku masalah keris terbang itu pembuatan keris zaman dulu keris yang dikatakan keris untuk tular nopo keris nopo ini nggih. Jadi pembuatan secara mistis benar mistis secara perlu tirakat. Nah, terus masalah keris terbang sing wonten teng daerah mriku itu pripun? Itu sejarahnya itu zaman dahulu. Jadi ketika zaman penjajahan Belanda itu sejarahnya itu keris itu peninggalan Prabu Minasimbulu Raja Belanda. Itu pembuatan keris itu diciptakan oleh empu-empu yang ada di Banyuwangi. Jadi beliau-beliau lah pembuat keris untuk perang di zaman kerajaan Belambangan itu. Jadi sampai datang ke tempat pondok kita ini, itu sampai sekarang belum pernah saya ambil. Insya Allah jika ada waktu nanti kita ambil. Oke. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dari Dilema Art Studio dan PSC 86 dengan Gus Salim. Salim nggih? Dengan Gus Salim seputar tentang pondok pesantren An-Nur Qadiri yang berada di Genteng Banyuwangi. Genteng Banyuwangi. Dan seputar pembicaraan tentang keris yang keris terbang dan lain-lain tadi. Dan insya Allah nanti pada season kedua kita akan menuju lokasi sumber mata air yang kita bicarakan tadi yang banyak barokah dan lain-lainnya tadi dan keris terbang tersebut. Nah, kemudian yang dibicarakan oleh Kang Agus masalah keris terbang, kita juga akan mencoba mediumisasi melalui santri-santri Pondok An-Nur Qadiri untuk melihat atau mempertanyakan langsung siapakah penunggu keris terbang tersebut, dan kemudian kita akan mewujudkan keris terbang itu bisa diambil atau tidak. Saya juga akan memvisualkan makhluk-makhluk metafisik yang berada di area sumber atau penunggu-penunggu keris yang gaib tadi dengan media kanvas seperti biasa dengan mata tertutup. Pemirsa, kali ini kita akan menuju lokasi ke sumber mata air dan lokasi tempat keris terbang tersebut. Tetap ikuti perjalanan kami hanya di Dilema Art Studio, PSC 86 dan pesantren Pondok An-Nur Qadiri bersama dengan Gus Salim. Bersama dengan Gus Salim, pesantren Pondok An-Nur Qadiri. Pondok pesantren An-Nur Qadiri, Banyuwangi. Saksikan perjalanan kami. Banjir kayak mawon. Berarti bahasa kelapa itu ada banjir.
itu tempatnya untuk lokasi air terjun ya. Ini waktu banjir tidak bisa, insya Allah besok ketika sudah surut insya Allah. Baiklah pemirsa, karena kondisi lokasi yang mau kita tuju belum memungkinkan dengan kondisi baru hujan dan banjir sangat deras sekali. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan menyambung video tersebut. Dan untuk baiklah pemirsa, inilah lokasi sumber yang akan kita tuju karena kondisi yang sudah dikatakan oleh Gus Salim atau Kang Agus, lokasi sedang banjir, bahkan mungkin bersebelahan dengan ini ya, terbang itu ya. Baiklah, jadi lokasi terbang berada di sebelah sana, pemirsa. Untuk selanjutnya jangan lupa like dan komen serta subscribe di BSC 86 dan D5A Studio. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwalin mubtadi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wassalamualaikum Muhammad.